HP-nya dimatiin dulu ya. Jadi ketika jujuran orang lapor diri itu karena takut jadi tidak pelaku itu. Ya betul. Lebih pagi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, mulai Senin ya. Jadi sekolah dari tingkat PAUD sampai SMA dengan batasan yang waktu sampai pemberitahuan lebih lanjut ya, itu belajarnya di rumah dan tidak boleh keluar rumah. Kenapa kita ambil keputusan seperti ini ya? Karena kita ingin supaya yang ditangani secara langsung itu tidak terlalu banyak gitu. Dan ini kan menangani seluruh Kalimantan Barat. Jadi sekolah harus diliburkan. Pak Sekda hari ini juga sebenarnya harusnya sudah di telegram Bupati dan Wali Kota. Karena kewenangan provinsi itu pada SMA SMK yang kebetulan sekarang libur sampai tanggal 2. Jadi kalau yang ini saya tetapkan dari PAUD sampai SMA SMK. Sementara belajar di rumah dan tak boleh keluar rumah. Orang tua harus jaga. Kemudian PLBN ya, semuanya untuk penduduk di luar perbatasan tak boleh lalu lalang, keluar masuk. Karena hari ini Sarawak sudah mengumumkan kasusnya lebih dari 10 ya. Sudah 20. Nah, siapa mau pergi ke sana kalau udah dilarang ya silakan, tapi tak usah pulang. Demikian juga penerbangan. Penerbangan silakan mau terbang kemanapun tapi jangan pulang. Kita itu tutup. Acara-acara Pemprov yang melibatkan banyak orang itu sementara ditunda. Dan saya minta juga daerah masing-masing melakukan hal yang sama. Nah, dalam penanganan yang lain ya, kita sekarang ada 5 Pak ya. 5 Pak. 5 orang yang diisolasi, yang diisolir di rumah sakit Singkawang ya, Singkawang 2 orang. Rumah sakit Sudarso di 3 orang, Singkawang 2. Tapi yang positif cuma 1. Itu pun perkiraan kita dia kena dari luar. Dari luar ya? Dari luar Pak. Dari luar. Nah, dan semua yang diisolir ini rata-rata dari luar. Yaitu di Sarawak dan Kuala Lumpur. Beberapa juga ada laporan dan sedang mengisolir diri di rumah, yaitu yang menghadiri tabligh akbar di Kuala Lumpur. Jadi bukan tabligh akbarnya, tapi kontaminasi dengan penduduk setempat, dengan orang ramai, itu yang membahayakan. Nah, yang 1 orang di Singkawang itu adalah bekerja di Sarawak dan sekarang pulang. Kemudian yang satunya lagi itu pulang dan ikut tabligh akbar. Kemudian ada 110 orang yang sudah kita ambil sampelnya ya, karena sebanyak 32 orang itu terkontaminasi berhubungan dengan pasien yang positif. 32 orang yang kita periksa semua, karena dia ini pernah
dirawat di beberapa rumah sakit. Jadi yang bersentuhan dengan dia langsung kita periksa, kita ambil sampelnya dan dikirim ke Jakarta. Kemudian yang ke luar negeri ada 78 orang yang kita periksa pula dan kita minta untuk mengisolir diri di rumah. Itu langkah-langkah yang kita ambil dan kita terus melakukan antisipasi ya sesuai dengan protap yang ada. Itu. Tapi kondisi yang positif semakin baik. Semakin baik. Ya, yang penting dia bisa menjaga kebugarannya. Kemudian saya juga minta dinas, badan dan kantor yang tak berkepentingan untuk melakukan perjalanan dinas tak perlu. Saya tak akan tanda tangan. Kecuali penting betul gitu. Karena kita harusnya lebih peduli tentang hal ini. Gugus tugas akan kita tetapkan segera. Presiden hari ini sudah menyampaikan dan kita akan memaksimalkan kesehatan lembaga kesehatan yang ada kita punya. Kemudian saya minta kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, kalau ada perubahan pada dirinya, baik rasa ketidaknyamanan atau lain pun, ya, demam dan sebagainya, segera periksakan diri ke puskesmas, rumah sakit, ya, dan nanti akan kita tangani. Nah, gugus tugas ini melibatkan ASN, TNI, dan Polri, swasta, dan lembaga sosial serta perguruan tinggi. Ini sesuai berdasarkan instruksi Presiden, pemerintah provinsi akan terus memonitor kondisi di sini dan berkonsultasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Tapi saya sampai hari ini belum menetapkan sebagai bencana daerah, bencana nasional. Karena sudah ditetapkan, ya. Jadi kita daerah juga harusnya ya tinggal wanti-wanti aja. Jadi intinya itu tadi ya, pertama sekolah, belajar di rumah dan tak boleh keluar rumah. ASN jangan bepergian kalau tak penting, malah yang di kelas PIM 2 pun disuruh pulang karena ditunda. Pertemuan yang sifatnya massal itu juga diminta untuk ditunda. Ya. Kemudian pasien yang positif sudah kita tangani dengan baik dan yang dalam pengawasan juga ada. Saya rasa itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Yang positif corona itu Pak Gub, apakah keluarganya juga turut diisolasi tetap ya Pak? Ya udah, tadi kan udah dibilang sebanyak berapa tadi? 32 orang. Pak yang ikut tablik Pak dari Kalbar ada nggak Pak yang ikut dari sini? Ada yang di Singkawang. Berapa orang Pak? Yang sementara baru satu, tapi kemarin dia ada di daerah kabupaten lain juga ada menyampaikan bahwa dia berangkat dengan satu mobil. Satu mobil itu diisi berapa orang? Maksudnya diisolasi semua ke satu mobil itu? 8, ya, tapi sudah ditangani oleh daerahnya masing-masing. Pak, apakah langkah-langkah pemerintah daerah melakukan lockdown Pak untuk antisipasi berikutnya? Tidak, tapi kita kalau masyarakat perbatasan penerbangan ke Jakarta ya silakan. Penerbangan ke luar negeri jangan. Ya. Kemudian, bagaimana kalau darat? Darat masyarakat perbatasan silakan karena aktivitas mereka. Tapi masyarakat yang di luar perbatasan jangan. Karena di Sarawak sendiri sudah menjadi daerah yang perkembangannya cukup drastis, lebih banyak dari banding Indonesia. Ya. Kemudian ASN kita jangan bepergian kemanapun dan tetap bekerja, tapi dengan kewaspadaan. Yang penting kebugaran harus dijaga. Nah, menurut dokter ya, menurut tenaga ahli ya, penyakit ini bisa sembuh sendirinya kalau kondisi orang
itu adalah sehat dan bugar. Itu aja. Ada lagi? Mungkin Pak Gub, mungkin jelas tidak yang positif itu, satu mungkin apakah pembunuhan laki-laki, kedua dirawat di Pontianak, lalu dia riwayatnya di mana? Kan sudah saya jelaskan tadi. Sudah dijelaskan. Sekarang kita nangani apa? Yang tadi yang positif ya, itu ya orang yang pernah bersentuhan dengan dia, baik keluarganya atau perawat, itu 32 orang. Kemudian yang pulang dari luar negeri itu ada 78. 78 berarti 110 ini orang yang dalam pengawasan kita. Dan yang diisolasi atau diisolir adalah 5 orang. 3 orang di Sudarso dan 2 orang di Singkawang. 5 ini termasuk 1 yang positif. Yang 4 ini kapan Pak? Mungkin Senin atau Selasa. Senin atau Selasa akan dapat hasilnya. Karena semua hasilnya masih kita masih merujuk ke pusat. Jenis kelamin yang positif Pak Gub? Laki-laki. Pak Jit, Pak, besok katanya SMK ujian nasional, Pak. Gimana? Ya. Untuk SMK yang ujian nasional, Pak, apakah pelaksananya? Pelaksanaan ujian tetap dilaksanakan karena itu ujian nasional dan kita khawatirnya nanti mereka justru direpotkan dengan sistem-sistem yang sekarang. Jadi mereka tetap datang ke sekolah, Pak? Ya. Tapi sekolah harusnya antisipasi dengan berbagai hal ya, termasuk kalau ada anak yang sakit segera diberi masker. Pak Gub, tadi himbauan ke pemerintah kabupaten kota itu kan kewenangan sampai CP. Itu Pak Gub sudah bentuk himbauan atau ada surat resmi Pak pemerintah ke? Ada, nanti ada surat resmi. Ya Pak Sekda dari kirim. Ya, sudah draftnya hari ini kita tadi barusan final dan mungkin hari ini kalau sependapat Pak Gubernur akan ditandatangani malam langsung disebarkan. Kecuali kalau Kemendikbud memutuskan menunda ujian. Karena ini kan secara online ya. Ya, online Pak. Kita 100% online. Kita sudah 100% online. Ya, 100% online. Ada lagi? Pak, terkait dengan kesehatan penanganan COVID-19 di 4 rumah sakit di Kabar ini gimana Pak? Kalau sudah ditetapkan ya pasti sudah dilakukan persiapan-persiapan. Pak, kalau untuk APD sendiri Pak, Apa? APD bagi perawatnya Pak, tadi kan dikatakan kalau kekurangan APD Pak. Semuanya tetap kita tangani sesuai dengan protapnya dan kalau nggak ada ya cari. Pak, seandainya yang positif misalnya ada yang nambah gitu dan kapasitas rumah sakit apa rujukan kan terbatas, apakah ada disiapkan tempat alternatif untuk mengisolasi? Ada disiapkan. Di mana aja Pak? Mungkin kita akan banyak ruang di Sudarso ya. Sudarso itu ada satu gedung yang belum dipakai. Kapasitasnya berapa? Oh banyak, mau 200 orang pun bisa. Ya. Ya. Itu lagi. Pak, apa nggak pedagang lagi Pak? Berarti Pak liburnya itu sampai waktu yang tidak ditentukan Pak ya berarti? Dia tidak libur tapi belajar di rumah dan tak boleh keluar rumah. Kalau ada keliaran di luar, kalau di kota saya suruh Satpol PP angkut aja. Dan hindari keramaian yang tidak penting. Ya, misalnya nih kumpul-kumpul ramai-ramai di situ ya, padahal nggak ada juga urgensinya. Nah, kalau yang warung kopi ada daerah yang akan melarang, tapi kalau di kota silakan Pak Walinya tanya. Ini bukan jadi kewenangan saya untuk memutuskan. Pak, seperti Pak, untuk mengatasi kalau misalnya ada panik buying bagaimana Pak? Misalnya
Makanya saya selalu memberikan informasi pada masyarakat, kenali dan pahami. Kan punya handphone tuh pasti ada beritanya benar tak benar coba disimak betul gitu. Nah sehingga kita nggak ini. Kalau kebutuhan makan cukup, kebutuhan apapun kita cukup. Ya malah kalau sayur dan lain sebagainya kita tidak datang dari luar kecuali sayur-sayur tertentu yang tak cocok untuk ditanam di Kalimantan Barat. Kalau yang lainnya saya rasa cukup. Termasuk kebenaran beredar informasi di media sosial bahwa pasien salah satu yang sudah positif corona ini dirujuk ke Martidaso merupakan pasien dari rumah Karitas sempat seminggu. Kan tadi sudah saya katakan perawat dan dokter ya. Dokter yang kontak dengan dia sudah kita ambil sampelnya untuk dibawa ke Jakarta. Ya, semuanya. Dan bahkan pasien ini katanya juga sempat ke gereja. Yang jelas sekarang tindakannya sudah kita lakukan dan terus kita lakukan terus, ya. Dengan siapa aja dia kontak, dengan siapa aja gitu ini. Tapi kondisi dia sekarang kondisinya baik dan mudah-mudahan bisa sembuh. Asal kondisinya fit, ya, kondisinya bugar, insya Allah sembuh. Ada lagi? Tapi masyarakat diimbau aja, jangan panik, jangan apa, biasa aja kita menangani pemerintah tetap akan berupaya untuk menangani ini semua. Ya. Dan saya instruksikan seluruh puskesmas, seluruh dokter, perawat dan sebagainya, ya, untuk mendeteksi di luar tugas-tugas mereka apakah ada yang kondisinya yang tidak sehat, segera disuruh berobat. Beredar info yang menyatakan Pak Wagub lagi sakit setelah menyinggung pasien corona yang kemarin. Itu bagaimana? Saya belum tahu tuh. Ya, Masa dia lapor sama kau, dia ada lapor sama saya. itu dia, kayak datanya menimbulkan pasien. Ya, biasa aja beliau sakit, asam urat kali ya. Ya, karena kalau kayak sekarang ini kan banyak antara hoax dengan ditambah-tambahin itu kan itu loh Pak. Makanya daripada bertanya mending ayam Bapak. Ya, saya belum tahu tuh, nggak tahu nih Pak Dinas Kesehatan dengan Pak Sekda nih. Kalau saya sih belum tahu beliau sakit. Kemarin kemarin jadi inspektur upacara malah kemarin sore ya di Mampawa. Pak nih. Kalau untuk kantor sendiri atau perlu untuk tim COVID di luar tenaga kesehatan? Apa? Untuk tim COVID sendiri Pak di luar tenaga kesehatan. Pak jawab Pak. Iya. Jadi ini kalau kan nanti Pak Gubernur sudah akan menandatangani gugus tugas ini. Jadi itu melibatkan dari semua sektor ya, di samping sektor kesehatan. Kan tadi udah dibilang itu melibatkan ASN, TNI dan Polri serta swasta, lembaga sosial dan perguruan tinggi. Ya. Nah, nanti wartawan nih masukkan di sini. Lagi? Pak yang diusulkan termasuk mahasiswa apa? Siswa tanya dengan Pak Rektornya. Pak, cuma mempertegas jalur apakah yang pasien positif itu lewat jalur darat atau lewat jalur udara? Udara. Udara. Udara ya. Udara. Makanya jangan bandel. Ketika pemerintah menjelaskan, memberikan wanti-wanti itu bagus diikut. Nah, kemarin kan nulis di Facebook besar panjang lebar itu ibu-ibu yang baru balik dari Korea. Nah, sekarang dia baru tahu
waktu di bandara terdeteksi tidak Pak, atau gimana, ada laporan dari bandara? Masih masa inkubasi. Kalau itu masih masa inkubasinya minimal 14 hari lah. Jadi dia 29 lah, dari 15 pulang, 29 mulai sakit, ya, dirawat di rumah sakit, kemudian periksa lagi, kemudian kita isolasi. Dah. Pak, itu yang positif itu kenapa tidak langsung ke Sudarso tapi masih di rumah sakit yang bukan rujukan? Mungkin dianggap Sudarso bukan pilihan, mentang-mentang rumah sakit pemerintah lalu dia pilih rumah sakit swasta. Akhirnya kan di rumah sakit swasta dan kita masuk kan sore tetap dikunci supaya dia tak boleh keluar. Nah mulai besok kalau ada lagi yang positif, saya minta Pak dari kepolisian yang jaga ruang itu supaya tak lari dan tak jalan kemanapun. Pak, mungkin boleh saya pendapat Pak, kemungkinan kan setelah ini diumumkan mungkin ada yang panik atau Pak? Udah tahu dah, mereka sudah tahu kok ini enggak. Ada penyimpan sebagainya Pak? Apa? Tidak ada penyimpan sebagainya Pak, penyimpan makanan sebagainya Pak? Perlu nimbun makanan banyak, nanti ditimbun justru basi dia tak dimakan. Ya. Beras cukup, lebih dari cukup. Sayur di Kalbar ini cukup banyak. Ya. Jadi udah, kalau penimbunan nggak perlu, tetap tersedia. Kita tetap akan pantau terus. Yang penting jangan keluar negeri. Supaya bisa. Nah, kalau 14 hari itu bisa ditangani dengan baik, maka ini barang selesai. Ya. Karena masa inkubasinya 14 hari. Kalau ada yang bilang nanti bertambah jadi 21 hari, tambah jadi 1 bulan, itu penting kita sementara pegang 14 hari aja dulu. Kenapa pemerintah daerah belum mengambil langkah tersebut? Apakah ini dianggap Apa ya pemerintah daerah Kalbar ini nggak perlu ya lockdown dan sebagainya, itu akibat apa hitung juga. Tapi kita ambil langkah-langkah kan, satu Wings Air kan sudah terbang. Nah, pokoknya yang dari luar semuanya kita periksa. Makanya PLBN itu imigrasi ada ya? Ya. Tolong orang yang di luar perbatasan, ya, misalnya di kota dan sebagainya mau ke sana, suruh pulang kembali. Kalau yang itu tak penting, boleh dia buat pernyataan tidak kembali. Ya, ya buat pernyataan, bahwa dia tak kembali. Kalau dia kembali, kirim lagi balik sana. Dan tidak ada yang boleh masuk di sini, karena perkembangan di Sarawak cukup besar. Ya, itu antisipasi semuanya, termasuk yang di Temajuk, supaya diperkuat ininya. Perawatan di perbatasan PLBN cukup ya. Cukup. Ya, tinggal imigrasi. Kalau saya tahu nanti ada ini lagi yang datang di sini, nah Bapak tanggung jawab. Pak Gup, kemarin secara resmi kan Pak Gup menyurati Menteri Perhubungan. Menteri ini sakit, siapa yang jawabnya tak tahu. Jadi belum ada jawaban Pak dari Ya, makanya kita ambil langkah. Ya. Termasuk penerbangan ke Kuala Lumpur, Pak. Saya tidak melarang, tapi setidaknya orang ini pikir dulu. Kalau hal yang tak penting silakan. Kan bisa lewat ini, apapun bisa lewat ini. Bisnis pun bisa lewat handphone dia. Ini dia malah melahirkan ke sana, ya? Iya Pak. Melahirkan ke Sarawak. Akhirnya anaknya diisolasi. Pak, untuk yang positif itu Kuala Lumpur atau dari Kuching Pak? Pokoknya dia udah tahu dah, dia tanya-tanya aja, saya tak jawab. Yang penting dia positif dan dari luar.
Pernah ke luar negeri juga. Pernah berkunjung ke negara yang ada kasus positif. Udah. Pak, kan beberapa waktu lalu kan Kemenkes meminta pemerintah daerah untuk mengusulkan APD-nya berapa dan sudah dikirimkan usulan dari dinas itu kan sekian ribu itu untuk kebutuhan. Apakah sudah ada dikirim oleh Kemenkes ke daerah APD? Sudah. Pokoknya semua protap yang berkaitan ini kita laksanakan. Ini HP saya sudah ini karena saya sering bertanya Pak Kadis. Pak, di beberapa wilayah sudah mulai ada namanya tes proaktif Pak. Jadi bagi warga yang khawatir bisa terindikasi. Sudah tadi kan saya udah bilang. Jadi kesiapan. Kalau merasa tak nyaman badan dan sebagainya, silakan ke ya tempat-tempat bisa puskesmas, bisa rumah sakit ya, silakan. Saya aja biasa di sini ada klinik, saya biasa minta periksa di klinik. Karena gejalanya itu hampir mirip DBD ya. Iya Pak. Hampir mirip DBD. Ada lagi ekofoto Pak ini aja, Pak Harrison ya. Pajang di kamar tidur udah besar-besar. Jangan saya Pak Sekda aja. Ada lagi? Kalau penjagaan jalur tikus Pak? Mana ada jalur tikus? Kalau di Jalur Bambang tuh Pak, alat pendeteksinya dipasang di mana? Kan di situ Belum resmi. Iya. Belum resmi. Yang resmi itu 3. Lalu alatnya itu dipasang di mana kalau di situ? Pasang di mana Pak? Ya Pak. Di Jalur Itu Bambang. petugas kesehatan nanti Pak yang meriksa. Itu ada petugas kesehatan kita nanti. Pak, kalau ada kondisi-kondisi update, kira-kira siapa Ya. kepala dinas yang standby bisa ngejawab WA atau telepon Pak? Ini dinas Pak kesehatan. Harrison kemarin sudah mulai nggak jawab. Maksud kami supaya ini supaya ada kejelasan itu kan, karena kan Satu pintu gitu loh. boleh atau nggak satu pintu gitu. Siapa Pak kira-kira Pak? Ini aja. Boleh tanya ke saya ya, supaya atau ke Pak Harrison 2 aja. 2 ya Pak, berarti 2 pintu Pak ya? Oke. Oke. 2 aja, kalau enggak Pak Harrison ke saya. Kalau enggak angkat Pak Harrison ini Apa? Berarti kalau ke Bapak Harrison enggak angkat gitu Pak ya? Kalau ke saya dia pasti angkat. Ya, Pak ya. Berarti Pak Harrisonnya positif angkat nih. Itu dong. Ini ada yang baik ya. Artinya masyarakat kemarin ada 1 kabupaten, 2 kabupaten, ada 3 ya, 3 kabupaten. Mereka yang menginisiatif berinisiatif dari camatnya, kapolseknya, ya, koramilnya itu baru pulang dari Sarawak dan ada yang demam. Ya, mereka yang cepat tanggap manggil dinas kesehatan, dan dinas kesehatannya saya suruh Pak Harrison untuk memantau terus dan terus dipantau kan, terus dipantau dan dia diisolir di rumah. Nah, pertimbangan kita kenapa anak-anak ini belajar di rumah supaya dia tetap bugar ya, kemudian kita bisa nangani hal-hal yang lain gitu. Udah ya? Oke. Sementara Pak Sekda bilang tak usah salaman. Ya udah. Pergi. Tadi Pak udah Pak ya, Udah ada setuju ya, berarti enggak besok-besok. Jangan dekat-dekat. Anda boleh. Berarti harus angkat Pak ya? Kita gaji